Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji tersaji hanya untuk Allah Rabbul Hijati. Dengan nikmatnya dan karunia-Nya kita bisa melakukan berbagai amal kebajikan di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Luas dan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tetap menjaga keagungan dan kemuliaannya di bulan Ramadan meskipun di tengah wabah yang datang menerpa kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabat, para pengikutnya yang telah memberikan pengajaran dan keteladanan untuk senantiasa menjaga nilai-nilai ketakwaan dimanapun, dalam kondisi apapun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang saya cintai karena Allah, marilah kita tadabbur sejenak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 16 yang artinya, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Karena sifat Maha Pengasih dan Penyayangnya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan manusia untuk senantiasa berada dalam kesadaran bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Allah Subhanahu wa taala persilakan manusia untuk menikmati kesenangan dunia sewajarnya tanpa mengabaikan kehidupan akhirat yang kekal. Allah Subhanahu wa taala ingatkan melalui kalamnya di mimbar-mimbar Jumat, masjid tahlim, kajian dan lain sebagainya. Namun demikian, dunia dengan segala aksesorisnya sangat menarik manusia sehingga mereka terhanyut dalam perlombaan untuk mengejar kenikmatan dunia sampai melupakan persiapan kehidupan di akhirat nanti. Masjid-masjid sepi, kajian keislaman pun tak banyak. Sekalipun ada nasihat hanya sampai masuk di telinga, tetapi tidak meresap di hati. Hatinya keras, sulit menerima kasihan, nasihat. Islam hanya identitas sosial tanpa pembuktian. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang saya cintai karena Allah, lagi-lagi karena sifat rahmat dan rahimnya, Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan manusia agar menyadari hakikat kehidupan di dunia ini, bahwa dunia ini sementara, dunia ini tempat kita menanam, dunia ini sarana dan bekal untuk kehidupan yang sejati, yaitu kehidupan akhirat nanti. Dalam surat Al-Kabut ayat 64 yang artinya, dalam kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahuinya. Virus adalah makhluk Subhanahu wa taala yang sangat kecil, sehingga untuk melihatnya diperlukan alat khusus yang bisa memperbesar gambarnya hingga ribuan kali pembesaran. Dengan yang kecil itu, Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan bahwa harta yang berlimpah itu tidak bisa memberi manfaat apapun selain apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai rezeki yang dimakannya maupun yang telah dipakainya. Dengan yang kecil itu, Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan bahwa pangkat yang tinggi dan pengawal yang gagah itu tidak bisa mencegah malaikat maut untuk melaksanakan tugasnya.
Dengan yang kecil itu Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan bahwa dunia dengan segala aksesorisnya yang manusia mengejarnya siang dan malam tidak bisa memberi manfaat apapun saat berhadapan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Runtuhlah segala kesombongan dan keangkuhan. Semuanya berharap agar bisa selamat dari makhluknya yang sangat kecil itu. Padahal kekuasaan Allah sangat besar, tiada tandingannya. Dalam Al-Quran surah Al-Fat ke-48 ayat 7, walillahi junudus samawati wal ardi wa kana lahu azizan hakimah, yang artinya, dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah maha perkasa, maha bijaksana. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku yang saya cintai karena Allah, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin menasihati diri pribadi khususnya, dan kita semua pada umumnya, marilah kita menata kembali hakikat dan tujuan hidup kita di dunia ini. Mari jadikan dunia dan kehidupan sebagai bekal untuk perjalanan hidup kita di akhirat nanti. Marilah kita kembali mendekat kepadanya, memohon ampunannya dan pertolongannya. Dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku yang saya cintai karena Allah, demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, yang salah datang dari kelemahan saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.